Ya, jadi di sini saya ingin meluruskan pemahaman tentang cara mencari asimtot tegak ya. Jadi jangan ditebak hanya dari bentuk fungsinya aja. Ya, asimtot tegak itu apa sih? Asimtot tegak itu lihat kalau seandainya kita lihat grafiknya gitu ya, asimtot tegak dari fungsi fx itu adalah garis x sama dengan c, di mana kalau garis itu semakin didekati fungsinya gitu dia nilainya akan tak hingga atau minus tak hingga gitu ya. Jadi ini fx gitu semakin dekat tapi nggak pernah memotong, bisa juga gitu ya. Jadi kita punya definisinya limit x menuju c dari fx itu sama dengan tak hingga atau minus tak hingga ya. Saya tulis saja plus minus biar nggak repot ya. Tapi pada dasarnya ialah di sini yang mau kita tinjau ialah si garis x sama dengan c-nya ya. Tentu di sini c-nya merupakan anggota bilangan real. Nah, apa yang terjadi kalau kita menebak dari pembuat nol fungsi yang penyebutnya aja gitu ya? Kalau di sini tadi argumennya ialah karena penyebutnya nol pada saat x sama dengan 2, jadi asimtot tegaknya itu adalah x sama dengan 2 gitu. Nah ini salah. Kenapa salah? Karena kalau kita lihat grafiknya, lihat aja grafiknya. Ini fungsi nggak ganti-ganti dari awal kuliah ya. Contoh ini mulu. Tapi ini 2 gitu, nah di sini 4. Ini kan akan sama dengan grafik x plus 2, sebenarnya ini garis lurus ya. Ketika x-nya sama dengan 2, dia nggak punya nilai sebenarnya gitu. Kita lihat bahwa nggak ada garis tegak yang makin lama makin dihampiri terus-menerus nilainya menuju tak hingga dan tidak pernah memotong gitu kan. Jadi gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya gini, kan yang kita mau cari kan garis x sama dengan c kan. Jadi kita tulis akan dicari garis x sama dengan c sehingga limit dari x menuju c fx gitu sama dengan tak hingga atau minus tak hingga, baik pendekatannya dari kiri maupun dari kanan gitu ya. Jadi plus minus di sini. Ya, jadi kalau di sini kita coba aja kita cari limitnya. Limit x menuju c dari fx-nya kita adalah x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ini kan akan sama dengan limit x menuju c dari x plus 2. Nah ini nilainya selalu c plus 2. Kita tahu bahwa c-nya itu anggota bilangan real, c plus 2 bilangan real, maka nggak mungkin jadi plus tak hingga sama min tak hingga kan. Karena kita tahu bahwa nilai c plus 2 itu hanya akan menuju tak hingga atau minus tak hingga ya, atau minus tak hingga, saya tulis gini aja, hanya pada saat c-nya itu ya tak hingga atau minus tak hingga itu sendiri gitu ya. Padahal kita kan nggak mau c-nya tak hingga sama minus tak hingga. Jadi kita simpulkan bahwa artinya untuk setiap c anggota bilangan real gitu, pastilah limit x menuju c dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2 ini berhingga ya, atau tidak sama dengan tak hingga atau minus tak hingga. Jadi kesimpulannya di sini asimtot tegak dari x kuadrat min 4 per x min 2 tidak ada. Ya, sama halnya ketika kita punya fungsinya apa tuh kemarin? Fx sama dengan x dikurangi sinus x dibagi x ya. Sama akan dicari bla 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 gitu ya di sini. Nah, terus kita langsung hitung aja limit x menuju c dari x min sin x dibagi x gitu. Ini kan akan sama dengan sebenarnya limit x menuju c dari x per x dikurangi sinus x dibagi x gitu. Ini akan sama dengan limit x menuju c dari 1 dikurangi limit x menuju c dari sinus x per x, atau ini sama dengan 1 dikurangi sinus c per c ya. Ini bisa kita substitusi untuk yang c-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi kalau c-nya tidak sama dengan 0 ini berhingga ya gitu. Oke. Nah, kalau c-nya sama dengan 0 gimana? Untuk c sama dengan 0 kita punya dari mana? Dari yang ini ya.
gitu. Kita punya limit X menuju C 1 dikurangi limit, ini kita hapus aja, coba hapus sedikit ya, limit X menuju C dari sinus X per X ini akan sama dengan apa? 1 dikurangi limit X menuju 0 dari sinus X per X ya, ini akan sama dengan 1 min 1 sama dengan 0 gitu. Jadi ini juga masih kurang dari tak hingga, artinya kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini asimtot tegak dari, atau kita sebut aja fungsinya ya, fungsi fx sama dengan x dikurangi sinus x per x tidak memiliki asimtot tegak. Yang punya asimtot tegak siapa? Ya kalau kita punya fungsinya ini, x, contoh ketiga, fx sama dengan x min 2 dibagi x kuadrat minus 4. Ini kita lihat ya, seperti tadi akan dicari titik C sehingga bla bla bla. Kita hitung limit x menuju C dari x min 2 per x kuadrat minus 4. Ini contoh 3 ya. Ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan limit X menuju C dari X min 2 dibagi X min 2 X plus 2 gitu. Ya, ini akan sama dengan limit X menuju C dari 1 per X plus 2 sama dengan 1 per C plus 2. Nah, nilai ini akan menuju ya, jadi kita tulis 1 per C plus 2 akan menuju tak hingga saat ya C-nya menuju berapa? Saat C plus 2 menuju 0 dari kanan kan gitu. Ya, ini artinya jangan pakai tanda panah lagi. Artinya saat C-nya itu menuju 2 dari menuju minus 2 dari kanan. Gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa karena, coba benar nggak gitu, karena limit X menuju minus 2 dari kanan X min 2 per X kuadrat min 4 ya, yang ini oke, itu akan sama dengan yang ini ya, kita tulis bentuk akhirnya itu yang yang akhirnya yang ini ya, ini kita pakai stroke eraser aja. Yang itu ya, jadi kita punya limit X menuju minus 2 plus dari 1 per X plus 2 ini akan sama dengan tak hingga. Nah, di dalam kasus ini ialah untuk fungsi yang nomor 3 ini asimtot tegak dari X min 2 per X kuadrat min 4 itu adalah garis X sama dengan 2. Kita nggak perlu cek dari kiri kanan ya, karena satu sisi udah cukup. Begitu ada yang menghasilkan tak hingga atau minus tak hingga, udah dia asimtot tegak gitu. Oh, bukan 2, sorry, minus 2. Ya, di sini minus 2. Gitu ya.